kalau saya pelajaran dari pasal 36 adalah sesama keturunan Ishak, jadi Yakub dan Esau sama-sama diberkati dengan banyak harta, kemudian jadi bangsa yang besar. Seperti Ismail, orang yang tertolak sebenarnya, tapi juga jadi bangsa yang besar ya, punya 12 raja gitu. Israel bagian dari sisi satunya yang diberkati, punya 12 suku. Ismail punya 12 raja gitu ya. Jadi ya tetap Tuhan berkati gitu secara duniawi ya. Harta mereka banyak, bangsa mereka besar. Esau juga sama. Tidak dipilih Tuhan tapi tetap diberkati secara jasmani. Tapi secara rohani ya itu pilihan ya, dia harus memilih Tuhan dulu. Nampaknya ada syaratnya gitu. Tapi kalau tanpa syarat ya tetap mereka diberkati dengan berkat jasmani, luar biasa juga. Jadi berkat khusus yang keturunan Abraham yang disebut adalah keturunan ini ya, Ishak itu ya kerohaniannya gitu. Kerohaniannya berbeda dengan yang lain. Shalom Aleichem, kita akan ke translation diary. Kali ini Kejadian 36 ya. Inilah silsilah Esau, yaitu Edom. Dari nama aslinya Esau, panggilannya Edom. Esau mengambil istri-istrinya dari anak-anak perempuan Kenaan, yakni Ada, anak perempuan Elon, orang Chet, dan Oholibama, anak perempuan Ana, anak perempuan Sibeon, orang Hewi. Kayaknya ini Hewi ya, nanti kita cek. Dan Basmat, anak perempuan Ismail, saudara perempuan Nebayat. Jadi ada 3 istri. Orang Chet, orang Hewi, dan Nebayat. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Nebayat. Oholibama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah. Inilah anak-anak Esau yang dilahirkan baginya di tanah Kenaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anak lelakinya, dan anak-anak perempuannya, dan setiap orang di rumahnya, dan ternaknya. Ini koma aja ya, terlalu banyak. Dan anak-anak lelakinya, anak perempuannya, setiap orang di rumahnya, ternaknya, semua hewannya, dan segala harta bendanya yang telah dia peroleh di tanah Kanaan. Lalu dia pergi dari hadapan Yakub saudaranya ke suatu negeri, karena kekayaan mereka telah menjadi terlalu banyak bagi mereka untuk tinggal bersama-sama, dan negeri tumpahan mereka tidak dapat lagi menampung mereka karena banyaknya ternak mereka. Esau menetap di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Jadi Esau itu sebutannya Edom, tinggalnya di Seir. Inilah silsilah Esau, bapak orang Edom di pegunungan Seir. Inilah anak-anak Esau: Elifas, anak Ada istri Esau; Rehuel, anak Basmat istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefo, dan Gaitam, Kenas. Timna telah menjadi gundik bagi Elifas, anak Esau.
dan dia melahirkan Amalek bagi Elifaz. Oh, jadi Amalek ini keturunan Seir ya. Itulah, karena sudah disebutkan, itulah anak lelaki Ada, istri Esau. Inilah anak lelaki anak Rehuel, Nahat, Serah, sama Miza. Itulah anak-anak lelaki Basmat istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama, anak Sibeon istri Esau, dan dia melahirkan bagi Esau Yeus, Yaelam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau. Keturunan Elifaz, anak sulung Esau, kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaitan, kepala kaum Amalek. Inilah Anika atau Q ya. Inilah kepala-kepala kaum Elifaz di tanah Edom. Inilah, itulah ya berarti. Kalau sudah disebut berarti itulah. Inilah keturunan Rehuel anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Serah, sama Miza. Nah, itu kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Inilah anak lelaki Basmat istri Esau. Inilah keturunan Oholibama istri Esau, kepala kaum Yeus, kepala kaum Yaelam, Korah. Inilah Bani Esau, dan inilah kepala-kepala kaum mereka, yaitu Edom. Inilah anak-anak Seir, orang Hori yang tinggal di negeri itu: Lotan, Subal, Sibeon, dan ini koma ya berarti ya, Ana, Dison, Ezer, dan Disan. Itulah kepala kaum orang Hori anak Seir. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman. Yang punya saudara perempuan ya. Sedangkan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Sobal: Alwan, Manahat, Ebal, koma harusnya, Ebal, Sefo, dan Onam. Inilah anak-anak Sibeon, Ayah dan anak-anak inilah telah menemukan mata air panas di padang gurun ketika dia sedang mengembalakan keledai jantan Sibeon ayahnya, bapaknya. Inilah anak-anak Disan dan Oholibama, anak perempuan anak. Oke. Inilah anak Disan, Hemdan dan Komar ya. Esban, Yitran dan Keran, anak Elser, Bilhan, Zawan dan Akan. Inilah anak-anak Disan. Inilah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Sobal, kepala kaum Sibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Dison, kepala kaum Eser, dan kepala kaum Disan. Inilah orang Hori.
sesuai dengan kepala kaum mereka di tanah Seir. Nah, jadi silsilah saja ya pasal ini ya. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum pemerintahan seorang raja atas keturunan Israel. Bela anak Beor memerintah di Edom dan nama kotanya adalah Dinhaba. Setelah Bela mati, maka memerintahlah Yobab ben Sirah dari Bosra sebagai penggantinya. Setelah Yobab mati, maka Husam ben Sirah dari Bosra memerintah sebagai penggantinya. Setelah Yobab mati, maka Husam dari negeri Teman memerintah sebagai penggantinya. Setelah Husam mati, maka Hadad ben Bedad memerintah sebagai gantinya. Yang memukul Midian di Tatar Moab dan nama kotanya adalah Awit. Setelah Hadad mati, maka Samla dari Masreka. Setelah Samla mati, maka Saul dari Rehobot. Maka Saul dari Rehobot memerintah di dekat sungai sebagai penggantinya. Setelah Saul mati, maka Baal Hanan memerintah. Baal Hanan ben Akbor memerintah sebagai gantinya. Setelah Baal Hanan ben Akbor mati, maka Hadar memerintah sebagai penggantinya. Dan nama kotanya adalah Pahu, dan nama istrinya adalah Mehetabel, anak perempuan Matred, anak perempuan Mesahab. Ya. Inilah nama-nama kepala-kepala kaum Esau menurut keluarga-keluarga mereka berdasarkan tempat-tempat mereka dengan nama-nama mereka. Kepala kaum Timna, Alwa, Yatet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibzar, Magdiel, Iram. Itulah kepala-kepala kaum Esau Edom. Oke, enggak cuma silsilah aja ya sini ya. Enggak ada peristiwa lain selain silsilah. Ya, kalau saya pelajaran dari pasal 36 adalah sesama keturunan Ishak dari Yakub dan Esau sama-sama diberkati dengan banyak harta, kemudian jadi bangsa yang besar. Seperti Ismail, orang yang tertolak sebenarnya, tapi juga jadi bangsa yang besar ya, punya 12 raja gitu. Israel bagian dari sisi satunya yang diberkati, punya 12 suku. Ismail punya 12 raja gitu ya. Jadi ya tetap Tuhan berkati gitu secara duniawi ya. Harta mereka banyak, bangsa mereka besar. Esau juga sama. Tidak dipilih Tuhan tapi tetap diberkati secara jasmani. Tapi secara rohani ya itu pilihan ya, dia harus memilih Tuhan dulu. Nampaknya ada syaratnya gitu. Tapi kalau tanpa syarat ya tetap mereka diberkati dengan berkat jasmani luar biasa juga.
Jadi berkat khusus yang keturunan Abraham yang disebut adalah keturunan Ishak itu ya kerohaniannya berbeda dengan yang lain. Ya, demikian, semoga kita bisa belajar dari pasal 36. Bangsa yang tertolak pun tetap diberkati Tuhan. Amin.